Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril 'ilm waftah 'alaina bima'rifatil fahm. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Pemirsa Demak TV rahimakumullah, malam ke-21 Ramadan, mari kita mengkaji kitab fikih bab Kitabus Shalah, kitab menerangkan sholat. Dalam hal ini didahului dengan berapa jumlah sholat fardu. Kitabus Sholati utawi iku ana kitab mertelaken sholat. Sholat menurut lughawi atau bahasa itu adalah doa. Dari setiap doa berarti adalah sholat. Menurut syara' aqwalun wa af'alun mubtada'atun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim bi arkanin wa syara'id makhsusah. Menurut syara' adalah pekerjaan dan ucapan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, dipungkasi dengan taslim Assalamualaikum warahmatullah, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. As-salatu utawi salat al-mafrudatu kang den fardhaken khamsun iku ana 5. Salat fardu ada 5, di mana 5 itu harus dilakukan setiap muslim mukmin. Karena sholat itu adalah sebagai tiang agama. Ibarat sholat itu adalah rukun yang kedua setelah syahadat, di mana syahadat itu adalah sebagai fondasinya Islam, maka sholat adalah sebagai tiangnya, di mana bangunan itu membutuhkan tiang. Islam itu sendiri memang hakikatnya adalah bangunan. Maka Rasulullah di dalam hadisnya pun ngendikan bunyal Islam ala khamsin, dan bangun apa Islam ing atase 5 perkara. Dengan demikian bisa dikatakan Islam itu harus berbentuk bangunan, dan bangunan itu adalah tersusun dari pondasi, tiang, dinding, lubang-lubang dan atap. Satu di antara 5 itu tidak wujud, maka rukun dari Islam itu juga aib atau ada cacatnya. Pertama, sholat 5 adalah ad-duhru, ya sholat duhur. Manane duhur niku pertelo, karena melakukan sholat itu pada saat di mana waktu itu matahari berada di atas kepala, kemudian tergelincir sedikit dari timur ketika tuluk atau terbit mulai 0 derajat sampai 90 derajat tambah sedikit, itu berarti waktunya duhur. Wa awal waktiha utawi kawitan waktune duhur zawalus syamsi iku lingsire srengenge. Lingsire srengenge niku artinya berarti setelah lebih dari 90 derajat dari arah timur. Kalau menghitung waktu jam 12 siang waktu istiwa itu lebih sedikit pun ada kelebihan berarti sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum ada kelebihannya pas matahari di atas kepala atau menurut waktu istiwa adalah jam 12 tepat, itu belum masuk karena waktu istiwa di mana matahari masih di atas kepala. Sedikit lingsir tergelincir dari arah timur ke barat, waktu zuhur sudah masuk. Wa akhiruhu
utawi akhire zuhur idza sara iku nalikane dadi apa dillu kulli syai'in ayang-ayangane saben-saben suwiji-wiji dadi iku mislahu sepadane syai'. Akhir atau waktu zuhur terakhir yaitu di mana bayangan sesuatu panjangnya sama dengan sesuatu itu tadi. Misalkan kita mendirikan tongkat setinggi 1 meter, di mana bayang-bayang setelah zuhur dihitung bayang-bayang menjadi 1 meter persis, itu adalah akhir dari waktu zuhur. Jika tambah hanya 1 senti atau setengah senti saja, bahkan sekian mili saja, itu berarti tanda waktu asar sudah masuk. Nah, di antara waktu zuhur ketika istiwa sebelum zuhur itu ada bayang-bayang. Contohnya pada hari ini ketika kita di Demak jam 12 istiwa siang itu matahari berada di utara. Karena bulan Mei berada di utara mungkin sekitar 17 derajatan. Kalau nanti sudah sampai bulan Juni 20 sampai 23 derajat. Berarti matahari di utara. Ketika matahari di utara kita berdiri tegak, sebelah selatan kita ada bayang-bayang. Lah itu adalah disebut dhilluz zawal atau bayang-bayang dhillul istiwa, bukan dhilluz zawal, dhillul istiwa, yaitu bayang-bayang ketika waktu istiwa. Itu tidak dihitung ketika menghitung panjang bayang-bayang untuk menentukan waktu asar. Berarti ketika jam 12 siang atau dhillul istiwa misalkan, ketika kita menegakkan benda 1 meter, ada ayang-ayang atau bayang-bayang panjangnya 10 cm misalkan, maka untuk menentukan masuknya waktu asar harus sudah ada 1 meter setinggi bayang-bayang, setinggi barang tersebut plus dhillul istiwa 10 cm, berarti 110 cm. Setelah kelewat 110 cm, misalkan 110 cm ditambah setengah cm, barulah itu masuk waktu asar. Karena waktu asar adalah setelah bayang-bayang sama tinggi dengan benda tersebut ditambah dhillul istiwa, yaitu bayang-bayang ketika jam 12 siang. Karena matahari di utara, berarti di sebelah selatannya ada bayang-bayang. Ataupun misalkan pada waktu bulan November, bulan Desember, bulan Januari, itu kan matahari berada di selatan. Otomatis di sebelah utara benda yang berdiri tegak itu ada bayang-bayang. Itu disebut dhillul istiwa. Maka harus dihitung 1 meter ditambah dhillul istiwa, baru selebihnya itu masuk waktu asar. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da dhilliz zawali, dalam sause ayang-ayang zawal. Jadi dihitung itu sakwise ilang ayang-ayang zawal atau dhillul istiwa. Kalau dhillul istiwa pas jam 12 siang tadi, kalau dhillul zawal berarti bayang-bayang pas ketika lingsirnya matahari. Itu kan sama-sama ada bayang-bayang. Wal asru, yang kedua adalah salat asar. Wa awal waqtiha utawi kawitan asar. Utawi kawitane waktu asar ziyadatu iku tambah ala dhillil mithli ngatasé bayangane sepadan. Jadi tadi saya sampaikan kalau berdiri tegak 1 meter, bayang-bayang sudah 1 meter lebih sedikit itu masuk asar. Ditambah dhillul istiwa atau dhilluz zawal tadi. Misalkan dhilluz zawal kok ada 5 cm berarti harus 105 plus. Kalau dhilluz zawal ada 10 cm berarti 110 plus. Wa akhiruhu tawi akhire al asr fil ikhtiyar, yang dalam waktu ikhtiar ila dhillil mislaini iku tumeka maring bayang-bayang rong padan. Waktu yang paling utama adalah awal waktiha.
Untuk waktu ikhtiar, orang masih punya peluang dengan waktu yang leluasa, yaitu di mana bayang-bayang menjadi 2 kali lipat. Benda setinggi 1 meter ditambah dilul zawal atau dilul istiwa, ditambah lagi 1 meter, berarti 2 kali lipat tegaknya benda yang berdiri tadi. Setelah itu, pada waktu itu berarti waktu ikhtiar namanya. Wafil jawazilan ing dalam waktu jawaz itu berarti waktu di mana masih diperbolehkan melaksanakan sholat asar, tidak ada dosa. Ila ghurubis syamsi iku tumu kamaring surupe srengenge. Turuk meka maring surupe srengenge iku nek wis surup sampai ila jami'i qursiha, keseluruhan lingkaran matahari. Itu kalau diderajatkan mungkin ada 1,3 derajat. Kalau sudah seluruh lingkaran itu sudah terbenam, itu masuk waktu maghrib dan waktunya asar sudah habis. Kalau masih kelihatan separuh matahari misalkan, itu masih milik waktu asar. Tapi dihitung dari permukaan bumi, bukan dari permukaan mendung. Karena kalau di daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini, melihat matahari terbenam secara kasat mata dengan terhitung dari ufuk yang terendah adalah garis bawah bumi, itu sulit sekali. Karena rata-rata di atas ufuk bumi itu pasti ada awan atau mendung yang menutupi terbenamnya matahari. Jadi sebelum matahari terbenam di bawah garis ufuk bumi ini, pasti rata-rata tertutup oleh mendung. Nah, biasanya yang agak bisa dilihat secara kasat mata pas terbenam matahari kelihatan itu kalau mencari pada waktu musim kemarau yang tidak ada awan, tidak ada mendung sama sekali. Hal ini mungkin bisa mudah terjadi di daerah Timur Tengah, di mana di sana itu tidak terlalu banyak mendung yang menghalangi antara pandangan kita menuju ke matahari saat terbenam. Jadi di sana melihat matahari terbenam, sekali terbenam langsung azan maghrib itu bisa. Tapi kalau di Pulau Jawa, sebelum terbenam sudah tertutup oleh awan atau mendung-mendung. Kenapa? Karena kita kalau melihat ke barat itu biasanya rata-rata ada mendung, baik itu mendung itu gumpalan-gumpalan di atas atau memang karena percikan-percikan oleh air laut yang naik ke atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghribu lan salat maghrib. Maghrib wa waktuha utai waktune maghrib wahidun iku siji. Wa huwa utai wahid iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Wa bi miqdari malan kelawan kira-kirane barang. Yu'adzinu kang adzan kun sapa wong. Wa yatawaddau lan wudu sapa wong. Wa yasturu lan nutupi sapa wong al aurata ing aurat. Wa yuqimu lan jemenengaken sapa wong as-shalat ing salat. Wa yusalli lan salat sapa wong 5 rakaatin ing 5 rakaat. Ini saya melihat sama-sama di kitab Matnul Ghayah wa Taqrib Matan Abi Syuja ini berbeda. Di mana di kitab lain yang diterangkan waktu maghrib itu menurut kaulnya Imam Syafi'i yang kaul qadim, yaitu waktu maghrib itu habis sampai pada hilangnya mega merah atau maghrib syafaqil ahmar. Kalau mega merah sudah hilang, itulah datangnya waktu isya dan habisnya waktu maghrib. Berarti waktu maghrib dengan waktu isya itu adalah estafet, langsung habis masuk. Seperti waktu zuhur ke asar, asar ke maghrib, begitu juga maghrib ke isya. Tapi menurut yang tertulis di naskah di kitab ini, yang tertulis waktu maghrib itu adalah kaulnya Imam Syafi'i yang
jadid, tapi justru yang berlaku adalah qaul yang qadim, di mana di sini adalah ghurubus syams, matahari terbenam, ditambah waktu untuk azan, untuk wudhu, untuk menutupi aurat, untuk sholat 5 rakaat, itu sudah habis waktu maghrib. Tapi untuk qaul yang qadim, justru yang berlaku adalah qaul qadimnya, itu adalah sampai maghribus syafaqil ahmar, habisnya mega merah. Habisnya mega merah berarti datangnya waktu sholat isya. Wal isya ulan sholat isya wa wal waktiha utai kawitane waktu isya iku idza ghaba nalikane ilang apa asyafaqul ahmaru mega kang abang. Lho, mega abang niku ilang berarti waktu isya masuk. Jadi waktu isya masuk itu adalah berbarengan, berestafet dengan habisnya sholat atau waktu sholat maghrib. Kebiasaan yang kita lakukan waktu maghrib mungkin ada sedikit ngomong, sedikit waktu longgar lah. Jadi tidak habis untuk waktu wudhu, azan, menutupi aurat, 5 rakaat waktu habis, itu tidak kebiasaan ini. Nah inilah termasuk qaulnya Imam Syafi'i yang berlaku banyak justru qaul qadim. Sebaliknya qaul jadid justru malah tidak berlaku. Tapi yang kalau di kitab ini justru yang tertulis adalah waktu yang pendek itu tadi. Wa awal waktiha idza ghaba syafaqul ahmar, waktu isya ketika mega merah hilang maka masuklah waktu salat isya. Wa akhiruhu tawi akhiri al-isya fil ikhtiyar, dalam waktu ikhtiar iku ila sulusil awali, tumeka maring sepertelone wengi. Waktu ikhtiarnya salat isya itu sepertiga malam. Dihitung dari mana? Yang namanya malam menurut kebanyakan, menurut ilmu yang falaknya itu adalah dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari itu malam. Tapi menurut syarak di sini yang dimaksud malam itu adalah mulai dari terbenamnya matahari berarti waktu maghrib sampai subuh. Karena subuh itu adalah ditandai dengan adha, ada sedikit waktu padang, berarti sudah dihitung siang. Berarti kalau sepertiga malam adalah dihitung mulai terbenamnya matahari sampai subuh berapa jam? Kalau saya hitung-hitung, saya perkirakan itu sekitar 11 jam kurang sedikit. Berarti kalau dibagi 11 jam kurang seperempat lah, 10 jam 45 menit dibagi 3 mendapatkan 3 jam 35 menit. Dihitung dari waktu maghrib, itu dihitung dari waktu maghrib ditambah 3 jam 35 menit, itu berarti sulusul lail, sepertiga malam yang pertama. Saat itulah kira-kira jam 9-an, itu berarti waktu ikhtiar untuk sholat isya habis. Wafil jawazilan ing dalam waktu jawas iku ila tulu'il fajri, tumeka mletheke fajar asani kang kaping pindho. Fajar kaping pindho niku berarti ya fajar shadiq, yaitu di mana waktu subuh datang. Yang waktu subuh itu apa? Yaitu tampaknya bau, tampaknya padang dari arah timur yang menjulang ke atas menuju ke barat. Jadi ada fajar itu dua. Mana nih fajar niku adalah padang. Padang niku nak sing sangka ngalor ngidul utawa ngidul ke ngalor itu namanya fajar kadzib. Karena fajar itu bukan dari atau bukan sinar dari matahari. Kalau yang tampak dari timur ke barat itu berarti padang yang diakibatkan dari akan munculnya matahari. Yang disebut do itu adalah fajar tsani atau fajar shadiq itu tadi. Di dalam kitab itu disebutkan kalau ada do atau sinar yang malang itu berarti nggih malang. Nak malang niku nek cara pendidikan atau ilmu falak, malang niku dari wetan ke kulon utawa dari timur ke barat itu disebut malang. Kalau ke selatan
utara atau utara selatan itu namanya mujur. Makanya garis yang dari selatan ke utara, utara ke selatan itu disebut garis bujur karena mujur. Diarani mujur karena di dalam pelajaran ilmu falak itu bumi itu ada dua kutub, yaitu selatan dan utara. Makanya kalau dari timur ke barat, barat ke timur itu disebut garis lintang melintang. Lah, kalau rasa padang dari timur ke barat itulah baru dikatakan fajar sodik. Lah sekarang kalau dihitung dengan ketinggian matahari min berapa derajat sebelum terbit. Nah itulah kalau kebanyakan ulama yang sudah berjalan di Indonesia ini untuk menentukan bau atau padang dari timur yang nampak itu adalah min 20 derajat. Min 20 derajat ketika matahari masih di bawah ufuk. Ada sebagian yang lain mengatakan min 19 derajat, berarti masih mundur lagi 1 derajat. Kira-kira 1 derajat itu adalah mundur 15 menit. Ada yang mengatakan lagi 18 derajat, masih mundur lagi. Nah itulah perbedaan ulama dalam mengatakan bahwa min 20 derajat sebelum terbit, apakah itu sudah dikatakan dho? Kebanyakan ulama sudah mengatakan itu adalah sudah ada dho, berarti sudah dinyatakan waktu subuh masuk. Nah sekarang pada bulan Ramadan ada perbedaan waktu imsak dan waktu fajar. Sebenarnya mana? Sebenarnya yang namanya mulai puasa itu adalah sekali waktu malam, waktu sahur habis, masuk waktu subuh. Kenapa dibedakan antara imsak dengan subuh? Imsak itu dibedakan untuk orang puasa agar ada ikhtiyat lebih maju, kurang lebihnya mungkin sekitar 6 menit. Jadi 6 menit sebelum subuh sudah ditandai waktu imsak. Untuk waktu sholat subuh diundurkan ikhtiyat 4 menit lagi. Berarti imsaknya maju 6 menit, sedangkan untuk sholat subuhnya mundur 4 menit. Berarti rata-rata antara imsak sampai ke subuh itu adalah 10 menit. Atau di dalam fikih-fikihnya biasanya Rasulullah setelah sahur itu diperkirakan membaca ayat Al-Quran yang sedang, kecepatan sedang, panjangnya sedang, itu kira-kira 50 ayat baru memasuki sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassubuhu lan salat subuh wa awal waqtiha utawi kawitan waktune subuh tuluul fajri iku mletheke fajar asane kang kaping pindho subuh dimulai dari terbitnya fajar 2 atau terbitnya fajar shadiq. Di dalam Al-Qur'an itu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah, minumlah pada waktu bulan Ramadan malam itu sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam. Artinya orang puasa pada malam Ramadan sahurnya itu boleh makan minum sampai batas akhirnya kapan? Tampaknya benang putih menandakan itu waktu subuh karena ada sedikit rampiang-rampiang padang dari arah timur minal khaytil aswadi yang menutupi benang hitam, yakni yaitu waktu malam sudah habis. Jadi pada hakikatnya waktu subuh masuk itu adalah menandakan habisnya waktu isya atau waktu sahur. Akan tetapi untuk ikhtiyat, orang puasa maju 6 menit, orang sholat subuh mundur 4 menit, menjadi 10 menit perbedaan antara imsak dan sholat subuh. Wa akhiru tayakhire subuh fil ikhtiyarin dalam waktu ikhtiar ilal asfari iku tumeka maring rampiang-rampiang. Nek waktu wis rampiang-rampiang, waktu ikhtiar itu namanya untuk sholat subuh. Rampiang-rampiang niku
melihat jenggerengnya manusia kelihatan, tapi belum bisa membedakan siapa dia. Hanya tampak kejenggerengnya manusia. Oh, tampak itu adalah pohon. Oh, tampak itu adalah hewan dan sebagainya, tapi belum bisa membedakan siapa dia yang sebenarnya. Itu namanya ilal asfar, tumeka maring waktu rambyang. Ini termasuk waktu subuh dalam waktu ikhtiar. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz iku ila tulu isyamsi tumeka maring mleteke srengenge. Jawaz diperbolehkannya sholat subuh terakhir adalah matahari terbit. Yang namanya terbit tidak harus sampai qursus syamsi, lingkaran matahari terbit semua, tidak. Sekali sedikit terbit, muncul sedikit pinggiran lingkaran matahari, itu sudah habis waktu subuh. Nah, tapi kalau sudah habis bagaimana? Ya, kalau sudah ada waktu sholatnya itu ya dilanjut terus, bukan berarti kalau waktunya habis berhenti, enggak. Ya dilanjut terus. Lah kalau sholatnya membaca surat panjang, sebenarnya sholat subuh itu cukup hanya 1 menit kalau mau pendek atau apa itu rukun-rukunnya saja. Akan tetapi Pak Kiai membacanya waktu subuh itu biasanya suratnya panjang-panjang, sehingga sholatnya itu lebih dari 10 menit sampai keluar sinar matahari. Bagaimana? Enggak apa-apa dan tidak dosa itu. Yang penting dia mulainya itu masih cukup untuk melakukan sholat subuh dengan rukun-rukunnya saja, tanpa harus keluar sampai terbitnya matahari. Itu mempunyai waktu yang cukup, itu sudah cukup, tidak dosa. Walaupun dia sholatnya sampai panjang sehingga sampai keluar waktunya sampai terbitnya matahari, tidak apa-apa. Faslun utawi kiku ana fasal suwiji wa syaraitu wujubi sholati utai pira-pira syarat wujubi sholat. Salah satu asya aiku telu pira-pira perkara. Ingat, syarat itu ada syarat wajibnya sholat, ada syarat sahnya sholat. Nah, syarat sahnya sholat itu sah syaratnya kudu suci sangka hadas gede cilik, suci sangka najis lan sak panunggalane. Iku syarat. Syarat sah sholat. Nah, syarat wajib niki ana telu pira perkara. Artinya orang itu wajib melakukan sholat kalau ada 3 ini. Pertama, al-islamu ya Islam. Wong ora Islam ora wajib sholat. Dalam hal ini memang khilaf. Artinya kalau ora Islam kok ora wajib sholat, karena apa? Lah memang dia itu sudah di luar agama. Kalau sudah di luar agama berarti kan tidak diatur oleh agama Islam, maka dia tidak diwajibkan karena sudah orang luar. Agama kan mengatur untuk orang yang memeluk agamanya. Kalau orang kafir tidak wajib sholat. Tapi ada ulama yang lain mengatakan orang kafir tetap wajib sholat. Buktinya apa? Besok di akhirat dia dituntut. Karena dia tidak sholat, maka dia dimasukkan ke neraka. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran Allah hentikan masalakakum fi saqar. Apa yang menjadikan kamu masuk ke neraka saqar? Jawabannya mereka, orang-orang kafir, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Orang-orang kafir ketika di neraka, kenapa kamu masuk neraka? Jawaban mereka, lam naku minal musallin, karena kami golongan orang-orang yang tidak sholat. Berarti mereka itu dimasukkan ke neraka karena tidak sholat. Dengan demikian berarti syariat dari pendapat ini mengatakan berarti orang tersebut diwajibkan sholat. Buktinya apa? Dia di dalam neraka karena tidak sholat. Walam nakunub'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Tonggoku sugih, tonggoku melarat, aku sugih, dhewekne ben ora kuat mangan. Sandanganku apik-apik, tanggaku do-udo, sandangnya do suwek, tak biarkan saja. Aku ngombe seger-segeran, tonggoku do ngeleh.
omahku gedung dur-duran, tonggoku omah do mleyok tak biarkan. Lah inilah masuk ke neraka walaupun orang kafir itu. Berarti itu menunjukkan bahwa syariat Islam itu tetap diwajibkan bagi orang-orang yang kafir. Ini menurut pendapat karena Al-Qur'an, Allah di dalam Al-Qur'an ngendikan seperti itu. Pertama masuk Islam. Setelah Islam barulah dia diwajibkan sholat. Kalau di luar Islam tidak wajib sholat. Lah jadinya Islam bagaimana? Kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah Islam. Kalau sudah Islam, nah sudah rukun pertama sudah masuk, yang keduanya melakukan sholat. Tentunya sebelum sholat ada syaratnya, harus suci dari hadas. Lah nek ngono pripun? Ya wudu sik. Wal bulughulan baligh, baligh niku maknane tutuk, wis tumeka. Wis tumeka berarti wis wayahe. Baligh kalau orang perempuan bisa baligh diantaranya kalau sudah mengeluarkan mani atau mengeluarkan darah haid, itu orang perempuan, atau sudah berumur 15 tahun. Jadi mengeluarkan darah haid, mengeluarkan darah atau mani dan umur 15 tahun, itu untuk orang perempuan. Kalau untuk lelaki, kalau sudah pernah mengeluarkan mani atau sudah umur 15 tahun. Kalau tentang balik bil umri dengan umur itu memang beda pendapat ulama, di antaranya ada yang mengatakan baru 18 tahun atau 15 tahun atau 16 atau 17, semua beda-beda. Tapi kalau yang sudah mengeluarkan air mani pasti sudah itu balik, atau mengeluarkan darah haid untuk perempuan itu sudah haid. Wal aqlu lan duweni akal, wong ora duweni akal ora wajib salat. Kaya dene wong edan. Wong edan niku nek bahasa Arabe majnun. Majnun niku wong edan selalu menggunakan isim maf'ul. Majnunun maknane wong kang den edanaken. Mergo wong edan niku ora ana edan karepe dhewe, ora ana. Mesti wong edan niku den edanake oleh Gusti Allah. Makanya selalu menggunakan isim maf'ul, majnunun. Ora ana wong edan mergo karepe dhewe. Padha karo mu'ma'aleh. Mu'ma'aleh niku maknane wong kang ayan. Ora ana aku tak ayan, ora ana. Makanya selalu menggunakan isim maf'ul, mu'ma'aleh dan majnun. Beda dengan orang yang mabuk, mendem. Maka bahasa Arabnya menggunakan sakron. Kenapa? Karena wong mendem iku memang ada unsur niat, itu ada. Buktinya napa? Orang mabuk karena minum. Orang mabuk karena makan sesuatu. Jadi ada unsur ikhtiarnya sendiri. Maka orang yang mabuk atau orang yang mendem itu tidak menggunakan isim maf'ul selalu. Tapi untuk yang orang gila dan orang yang ayan itu selalu menggunakan isim maf'ul karena tidak ada ikhtiar dari orang tersebut sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Walakulan duweni akal. Bahwa ti akal iku haddut taklifi, batese pamerti-merti. Jadi orang itu ketaklif, dibebani oleh Allah untuk menjalankan syariat Islam, itu syarat yang sebagai ujungnya adalah kalau orang itu mempunyai akal. Kalau tidak punya akal maka tidak wajib. Lah wong sing ora ndek akal niku contone kaya wong edan. Lah wong edan niku ora wajib salat terus, tergantung. Nek edane kok ngendeng terus menghabiskan waktu, misalkan sebelum duhur sampai habis asar dia gila terus, berarti duhur tidak punya waktu akal, maka dia tidak wajib sholat. Kalau gilanya tidak ngendeng, ya cara kitab atau kang santrinya, misalkan jam 1 gila, jam 2 sembuh, baru jam 3 kurang seperempat dia gila lagi, berarti dia punya waktu untuk melaksanakan sholat dalam kondisi yang tidak gila. Bagaimana? Dia wajib sholat. Kalau sampai tidak sholat, berarti nanti lain waktu dia wajib dibebani untuk melaksanakan mengqadha sholatnya. Jadi ini kita harus hati-hati. Orang punya waktu untuk sholat itu harus benar-benar perhatian, karena sholat itu benar-benar tiangnya agama. Kalau manusia tidak melaksanakan sholat, maka
ibarat tiangnya kalau sudah roboh maka agama orang tersebut juga roboh. Di dalam sholat itu sendiri sangat indah sekali, lebih-lebih kalau sholatnya itu berjamaah, sehingga orang itu belajar apa saja, lihat saja cara orang sholat berjamaah. Jadi ketika imam takbir, makmum semuanya takbir, artinya rakyat itu harus selalu mengikuti imam dalam segala hal. Sekali ada komando Allahu Akbar, makmum semuanya Allahu Akbar. Ketika imam membaca dengan keras, makmum mendengarkan, tidak usah baca-baca. Ketika imam membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, makmum jangan wiridan atau membaca doa istiftah, harus berhenti. Kenapa? Kalau imam sudah membaca, makmum sudah berhenti dari bacaannya, cukup mendengarkan saja. Gentenan, ketika imam membaca, makmum mendengarkan. Kalau sesudah waladhdallin amin bareng-bareng, makmum itu membaca Fatihah pelan-pelan, imam diam dulu. Setelah itu baru imam membaca surat-suratan, makmumnya mendengarkannya. Artinya ketika ada bacaan yang suaranya itu keras, siapapun harus mendengarkan. Ketika imam membaca keras, makmum harus mendengarkan. Ketika waktunya makmum harus membaca Fatihah, imam pun harus berhenti sejenak untuk menunggu makmum biar membaca Fatihah dulu, baru membaca suratan loh niku. Itulah indahnya di dalam sholat, sehingga di dalam pemerintahan kalaupun bisa berjalan seperti sholat itu, maka betapa indahnya roda pemerintahan. Wassolawatu utai pira-pira sholat almasnunatu kang den sunataken khamsun iku ana 5. Jadi setelah sholat fardu tadi ada 5, di sini sholat yang disunatkan juga ada 5. Sholat itu sendiri disyariatkan oleh Allah ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum hijrah, kurang lebihnya yaitu pada tahun 10 setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, atau setelah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, berada di Mekah. Di saat Rasulullah ditinggal meninggal dunia oleh istrinya Khadijah, ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib, Rasulullah kehilangan pendukung sama sekali. Karena perjuangan Rasulullah, harta Sayyidah Khadijah dicurahkan untuk perjuangan Rasulullah. Paman Abu Thalib entah iman atau tidak kepada Rasulullah pada hakikatnya karena masih khilaf, akan tetapi backing siapapun orang yang menyakiti Rasulullah, paman Abu Thalib lah sebagai orang yang membackingi atau orang yang menolak siapapun yang akan menyakiti Rasulullah. Ketika paman Abu Thalib meninggal, Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah sangat sedih sekali. Itulah disebut Amul Huzn, tahun kesedihan Rasulullah, tahun penderitaan Rasulullah. Sehingga mulai saat itu juga orang-orang kafir Quraisy mengembargo makanan, mengembargo ekonomi. Apapun, siapapun saja orang Quraisy dilarang memberi makan, dilarang jual beli kepada Muhammad, dilarang memberikan bantuan kepada Muhammad. 3 tahun Rasulullah sebelum hijrah itu makan kesulitan. Teman-teman semuanya sudah dipersempit oleh semua kafir Quraisy ketika Rasulullah masih berada di Mekah. Maka pada saat itulah sangat menderita sekali Rasulullah, akan tapi Allah memberikan kabar gembira, yaitu di malam nuzul, malam Mi'raj, Rasulullah ketika setelah habis Isya, bukan sholat Isya tapi setelah habis Isya, Rasulullah menurut riwayat satu adalah berada di rumahnya Ummi Hani, menurut riwayat yang lain adalah di Masjidil Haram. Di dalam Al-Quran memang disebutkan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, datanglah malaikat Jibril dan Mikail kemudian mengajak terbang Rasulullah menuju ke Palestina. Dan di Palestina juga ada peristiwa yang sangat besar sekali, di mana Rasulullah itu
diutus oleh Allah untuk melaksanakan sholat di Palestina, dan semua makmumnya adalah terdiri dari malaikat dan seluruh para nabi dan rasul berjamaah bersama Rasulullah di Palestina. Itulah jawaban Allah, di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani mencemooh Muhammad mengaku menjadi nabi, padahal nabi-nabi dulu itu pusatnya adalah berada di Palestina, di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Yusuf, Nabi yang lain, semuanya banyak yang ada di Palestina sebagai tempat sholatnya, masjidnya, sesembahnya di Palestina. Masa Muhammad menjadi Rasul kok di Mekah itu sendirian? Oleh karena itu Allah mengisrakan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa sholat di sana, dan semua malaikat, nabi dan rasul ikut berjamaah menjadi makmum, sehingga Rasulullah menjadi imam. Oleh karena itu di dalam Tarhim itu disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah menjadi imam ketika sholat di Masjidil Aqsa. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama' wa antal imam. Wa taqaddamta lis-sholati, engkau maju untuk sholat. Ini Rasulullah menjadi imam. Fa shalla kullu man fis sama', kemudian makhluk hamba-hamba Allah di langit semuanya ikut sholat. Wa andal imam, sedangkan engkau menjadi imam. Dengan demikian Rasulullah adalah imamul qiblatain, imam di Masjidil Haram dan imam di Masjidil Aqsa. Imam qiblatain yaitu kiblat di Ka'bah dan kiblat di Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatul masnunatu khamsun. Salat yang disunatkan ada 5. Al-Aidani ya riyaya loro. Riyaya loro niku Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri yaitu habisnya bulan Ramadan, ketika hilal muncul maka dinyatakan 1 Syawal Idul Fitri. Idul Adha yaitu malam 10, berarti sholatnya setelah subuh, waktu terbit, menunggu matahari kira-kira masuk 4,5 derajat atau kira-kira waktu duha masuk, maka sholat Idul Fitri dan Idul Adha kesunatan. Tapi diperbolehkannya ketika matahari sudah terbit, sedikit tambah waktu, itu sudah diperbolehkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Lebih baiknya ketika ketinggian matahari sak penowok, nak coro kang santri dan Pak Kiai itu 1 tombak, atau kalau dihitung derajat sekitar 4 derajat 30 menit. Wal kusufani lan graono loro, graono srengenge, graono rembulan disunatkan. Graono itu disunatkan ketika Rasulullah itu pernah mempunyai anak yang namanya Ibrahim. Rasulullah punya anak Ibrahim itu berarti ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah, mempunyai anak Ibrahim masih kecil meninggal. Dan ketika itu ada gerhana, orang-orang yang tatayur, wah ini Muhammad goro-goro anaknya mati ana gerhana. Maka Rasulullah ngendika innahuma la yang kasifani, matahari dan rembulan itu bukannya terkena gerhana limauti ahadin wala li hayati, bukan karena mati seseorang atau bukan karena hidupnya. Jadi gerhana bukan karena mati atau hidupnya seseorang, karena itu adalah perputaran yang rutin. Gerhana matahari karena antara matahari dan bumi di tengah-tengahnya sedang ada rembulan. Jadi kalau manusia yang ada di sini melihat matahari terhalang oleh rembulan, itu termasuk gerhana matahari. Kalau gerhana rembulan berarti ketika matahari di bawah bumi, berarti waktu malam, matahari di bawah bumi, kita melihat rembulan, sinar matahari yang ada di bawah mau menyinari rembulan terhalang oleh bumi. Lah itu
terjadi gerhana rembulan. Makanya kapan akan terjadi gerhana rembulan, kapan akan terjadi gerhana matahari, semuanya bisa dihitung karena itu adalah rotasi matahari, bulan dan bumi, semuanya bisa dihitung secara rutin. Wal istisqa ulan salat istisqa, salat amrih siraman udan nyuwun dhateng Gusti Allah. Di saat manusia kekeringan, lama tidak ada hujan, di bumi kering, tidak ada sumber-sumber air, mata air, pohon-pohonan kering, hewan-hewan kekurangan makanan dan minuman, begitupun manusia, maka disunatkan sholat istisqa dengan sholat 2 rakaat dan khutbah. Dan di tengah antara 2 khutbah, di saat istirahat disunatkan tahwilul rida, yaitu selendang, dipindahkan yang tadinya pucuk kiri dipindah sebelah kanan, yang tadinya di pucuk bawah dipindah menjadi atas, dan atas menjadi bawah. Tahwilur rida. Wasunanu ta pira-pira salat sunat at-tabi'atu kang anut il faraid maring pira-pira salat fardhu sab'ata asyara iku ana 17 rakaatan apane rakaate. Salat sunat sing anut marang salat fardhu berarti yang disebut salat sunat rawatib itu ada 17 rakaat. Rubane rakaat al-fajri ya rong rakaat fajar. Niki kalau dihitung 17 rakaat itu adalah yang sunat muakkad niku. Rong rakaat fajar sedurunge salat subuh disunate rong rakaat. Ada yang mengatakan rakaat al-fajri itu adalah waktunya manjing sebelum waktu subuh. Ada yang mengatakan rakaat al-fajri itulah adalah salat sunat qobliyah subuh. Nah, jadi memang ada sedikit ulama yang mengatakan, sekali lagi, rakaat al-fajri itu adalah sholat sunat qobliyah subuh. Ada yang mengatakan rakaat al-fajri itu rong rakaat fajar subuh itu ya pokoknya sing penting sedurunge subuh, baik itu sudah manjing waktu sholat subuh atau sebelumnya. Dan Rasulullah di dalam memperhatikan 2 rakaat sholat subuh atau rakaat al-fajri itu melebihi dibandingkan Rasulullah memperhatikan sholat yang lain. Artinya kenapa? Karena rakaat al-fajr itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunat yang lain. Rasulullah ngendika rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rong rakaat sholat fajar berarti sholat sunat qobliyah iku luwih bagus dibanding dunya saisine. Nek ana wong duwe omah gedung tingkat 7 luweh utama rong rakaate salat fajar dibandingke bangunane mau. Nek ana wong duwe sawah 50 hektar, 1000 hektar sekalipun rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Oleh karena itu, monggo bapak-bapak ibu-ibu lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini memperhatikan rakaatul fajri. Enaklah seangger bersahur istirahat sedelok nak ora lapo-lapo, lebih bagus lagi dibaca Al-Qur'an atau istighfar. Karena apa? Orang-orang yang menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu ciri khasnya adalah wabil asharihum yastaghfirun. Hamba-hamba Allah itu pada waktu sahur, yakni sebelum subuh, mereka memperbanyak istighfar kepada Allah. Lho niku di alam Gusti Allah tengene Al-Qur'an wabil asharihum yastaghfirun. Itulah ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Nek sampai menungso kok wis dititeli utawa dijuluki wis dadi kawulane Gusti Allah, betapa senang Allah duwe kawula. Kalau kita sudah mengaku menjadi hamba Allah, jadi budaya Allah, diperintah Gusti Allah pun apapun perintahnya ora usah takon, opahane ora takon, ora usah takon, dadak bengeke. Jangan seperti Bani Israel. Bani Israel kalau diperintah Allah kan nyembelih sapi, takon dadak bengek, warnane, umure, terus sing piye carane, lah kakean pitakon. Ki tandane nak wong nek wis arep ora gelem iman kelawan Nabi Musa, cangkeme cerewete ra karuan ku Bani Israel. Oleh karena itu apa? Beda dengan umatnya Rasulullah. Sahabat-sahabat ketika ada berita dari Rasulullah tadi malam habis
Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sahabat Abu Bakar pertama iman tanpa tanya iku member apa ora, Muhammad iku genah apa ora, tanpa diperhitungkan sama sekali. Oleh karena itu sahabat Abu Bakar disebut atau dijuluki menjadi As-Siddiq. Kenapa? Karena berita apapun yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, Abu Bakar selalu menerima. Anti biqalbin, dengan hati yang sangat bagus dan berserah diri tanpa ada sedikit ganjalan. Nek awake dhewe kok diwehi berita kayak ngono kuwi, iki tenan apa ora, mosok sakmene jam kok iso tekan Palestina, mosok. Tapi Abu Bakar ketika berita dari Rasulullah disampaikan, Abu Bakar sangat percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat al-fajri ya rong rakaat fajar wa arba'un lan patang rakaat qabla dhuhur ing dalem sedurunge zuhur. Patang rakaat sedurunge zuhur niki termasuk salat sunat muakkad lho niku. Lho zuhur kok iso kumanan patang rakaat dhewe niki lho. Padahal subuh mung rong rakaat, maghrib malah ora ono. Isya ya mung rong rakaat, zuhur kok arba'un qabla dhuhri sing sedurunge zuhur patang rakaat, wa rakaatan lan rong rakaat ba'da dalem sawise zuhur. Zuhur kok iso wektune kok akeh dhewe, apa salat sunah akeh dhewe, mergo wektune lumayan panjang. Lan wong iku ya wektune serata istirahat longgar. Ada hadis bahwa sapa wonge salat 4 rakaat qabla dhuhri maka jasadnya tidak tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa melaksanakan hadis itu sehingga api neraka tidak menyengat, tidak menyelat, tidak menyentuh api badan kita semua. Amin Allahumma amin. Kali lagi bahwa sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu disunatkan dan fadilahnya sapa wong sing nglakoni maka tidak tersentuh oleh api neraka. Warakatani ba'dahu rong rakaat ba'da zuhur, warba'un lan patang rakaat qabla al-asri dalam sedurunge asar. Sedurunge asar patang rakaat tapi ora ana sak badane asar. Malah sak badane asar niku hukumnya napa? Waktu karohah haram. Tidak boleh, tidak ada salat sunat ba'diyah asar. Kecuali salat-salat yang ada sabab, dan sababnya adalah sabab napa? Muqarin atau sabab mutaqaddim. Kalau sebabnya sabab mutakhir nggak boleh. Sabab mutaqaddim contohnya apa? Karena karena ada orang mati sholat jenazah, karena ada yang sholat karena sabab muqarin, contohnya karena ada gerhana matahari. Nah itu walaupun setelah asar boleh sholat, tapi kan bukan sholat sunat asar ke ba'diyah. Nah itu. Jadi sholat setelah asar harus ada sabab, sebagaimana sholat setelah subuh itu harus ada sabab, baik itu sabab mutaqaddim atau sabab muqarin. Kalau sabab mutakhir nggak boleh. Contohnya apa? Sholat hajat itu sababnya kan sabab mutakhir, nggak boleh. Wa rakaatan lan rakaat ba'dal maghribi dalam sawise sholat maghrib, rong rakaat ba'dal maghribi. Yang sebelum maghrib ada yang mengatakan disunatkan, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau setelah maghrib disunatkan 2 rakaat. Wa salasun lan 3 rakaat ba'dal isya dalam sawise isya. Rong rakaat ba'diyah isya ditambah yutiru hale gawe witir sapa wong biwahidatin kelawan sa rakaat minhunna sangka salas. Dadi bar isya niku salat sunat 3 rakaat, sing 2 rakaat ba'diyah isya, sing sak rakaat witir. Lah, witir niki termasuk salat sunat muakkad. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan witir niku wajib. Seperti Imam Abu Hanifah mengatakan witir niku wajib. Nah, menurut Imam Syafi'i sunat, dan sunatnya sunat muakkad. Jadi lebih baik mana? Salat witir. Duha ya utama, witir ya utama. Tapi nak duha ora ana perkhilafan antara ulama, semua mengatakan sunat. Tapi kalau witir ada sebagian ulama yang mengatakan itu wajib. Sehingga lebih utama witir daripada duha. Lah witir kapan waktunya?
setelah sholat isya. Baik itu waktu isya-nya itu dilakukan setelah waktu isya atau dilakukan waktu setelah maghrib karena jamak takdim. Kalau setelah sholat isya dia diperbolehkan melaksanakan sholat witir. Mulai dari setelah sholat isya sampai habisnya isya, yaitu datangnya waktu subuh, itu boleh sholat witir. Lah sholat witir apike dilakoni sak bare turu napa sedurunge. Nak sak bare turu niku ben dadi sholat tahajud pisan, nak sedurunge turu ya kanggo ngati-ati ben yakin agar tidak ketinggalan karena tidur. Nah, cara sahabat Abu Bakar kanggo ngati-ngati, maka Abu Bakar sholat witirnya dilakukan setelah sholat isya. Karena apa? Alasannya, menurut sahabat Abu Bakar, akhadha bil hazmi. Sahabat Abu Bakar mengambil keputusan dengan lebih berhati-hati. Kalau sahabat Umar melakukan sholat witir setelah tidur. Kenapa? Agar menjadi sholat malam dan menjadi sholat tahajud. Karena apa? Hadis Rasulullah dipun dawuhi sapa wonge sing lakoni witir supaya dilakoni sause turu. Nah, dalam hal ini maka sahabat Umar akhadha bil jazmi, karena sahabat Umar berpegang teguh dengan keyakinan yang kuat sehingga nanti saya pasti bisa bangun untuk melaksanakan sholat sunat witir. Yutiru hale witir kono sapa wang biwahidatin kelan siji minhunna sangka salas wa salasuna wa fil utawi telu pira-pira salat sunat muakkadatun iku den kukuhaken kabeh. Ana salat sunat telu sing muakkad, rupane salatul laili ya salat wengi, wa salatud duha lan salat duha, wa salatut tarawih lan salat tarawih. Itu semua adalah salat sunat muakkad, salat sunat yang dikukuhkan, yang dikuatkan. Salat lail kenapa? Setelah ada sholatul lail itu ada kalanya sholat itu harus dijatuhkan setelah tidur sehingga menjadi tahajud. Ada yang mengatakan walaupun belum tidur yang penting waktunya malam, hanya dikatakan sholat lail saja. Kalau sholat duha waktunya masuk setelah terbitnya matahari, lebih bagusnya setelah matahari naik sekitar 1 tombak. Lebih bagusnya diperkirakan setelah 1/3 siang, yaitu dilakukan kira-kira jam 9:30 siang. Itu lebih bagus waktunya orang bekerja sholat, waktunya orang bekerja istirahat. Lah itulah melakukan sholat duha yang lebih bagus. Sholat taraweh di sini, sholat taraweh itu adalah 20 rakaat, karena sholat taraweh itu adalah yang melakukan sholat taraweh pertama kali dengan berjamaah adalah sahabat Umar. Yang melakukan sholat taraweh 20 rakaat adalah sahabat Umar. Yang melakukan sholat taraweh dipimpin oleh satu imam bersama jamaah semuanya adalah sahabat Umar. Oleh karena itu sampai sekarang berlaku sholat taraweh adalah 20 rakaat dan dipimpin oleh satu imam. Sedangkan ketika Rasulullah tidak, jumlahnya ya tidak jelas. Ada yang mengatakan 20 karena Rasulullah menambah di rumah, ada yang mengatakan 8 rakaat dan lain sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah tarawih, fadilah Ramadan, terutama fadilah Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin, wallahu muwaffiq liqawamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.